Halo, perkenalkan nama saya Dini Sayulandari dengan NIM G00232114 dari kelompok B9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia sama sistem reproduksi. Jadi, nanti ada 3 pembahasan, ada OGM, OGF, sama uropoetika. Jadi, masuk ke yang pertama dulu, itu ada OGM atau organ genitalia maskulina. Nah, di sini nanti ada 2 pembahasan, ada mekanisme ereksi sama ejakulasi, terus ada kelenjar penyusun sama fungsinya. Jadi, ini mekanisme ereksi sama ejakulasi dulu. Nah, mekanisme ereksi itu berkaitan sama sistem syaraf parasimpatis. Rangsangan itu ada kayak penciuman, terus pendengaran, penglihatan, atau pikiran seksual. Itu nanti bakal diproses di jaras supraspinal di area preoptik, medial, sama nukleus paraventricularis di hipotalamus sama hipokampus. Nah, hipotalamus sama hipokampus ini tuh merupakan pusat integrasi fungsi seksual sama ereksi. Terus impuls dari sistem syaraf pusat, si hipotalamus sama hipokampus tadi, itu bakal dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4. Nah, karena ada rangsangan itu, tadi si arteri di dalam penis itu bakal rileks terus terbuka untuk membiarkan lebih banyak darah mengalir masuk, terus pada saat yang sama pembuluh darahnya itu menutup. Terus kalau darahnya sudah masuk ke penis, tekanan merangkapnya di dalam corpora cavernosa. Nah, penis nanti bakal mengembang terus menahan ereksi. Terus masuk ke mekanisme ejakulasi. Kalau mekanisme ejakulasi itu ada 2 tahap. Ada emisi sama ejakulasi. Nah, kalau ereksi tadi kan pakai serabut saraf parasimpatis. Kalau si ejakulasi ini pakainya serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3. Nah, tadi kan ada emisi sama ejakulasi. Nah, kalau emisi dia itu merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra. Terus kalau ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari OUE atau ostium uretra externum. Nah, nanti kalau habis emisi, si dinding ductus deferens itu bakal kontraksi. Terus otot kelenjar vesikalis sama bulbo uretralis itu nanti juga bakal kontraksi. Sama juga kayak si sphincter vesica urinaria itu nanti juga bakal berkontraksi. Nah, terus tadi kan emisi udah. Nah, terus pada proses ejakulasi nanti bakal menyebabkan kontraksi si arteri helicinae dan bakal mengalirkan darah ke venula, terus ditambah sama kontraksi musculus bulbus spongiosus sama musculus ischiocavernosus. Terus terjadilah dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra itu melalui OUE atau ostium uretra externum, seperti itu. Terus kita lanjut. Jadi yang pertama ini tuh ada kelenjar vesicula seminalis atau glandula vesiculosa. Nah, fungsinya dia itu buat menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa, terus prostaglandin untuk ditambahkan di cairan semen. Nah, terus ada dinding vesicula seminalis itu nanti dapat berkontraksi sehingga bakal mendorong isinya menuju ke ductus ejaculatorius. Lalu dia bakal mengeluarkan cairan semen ke uretra. Terus vesicula seminalis ini juga mengkoagulasikan semen yang tersisa setelah ejakulasi. Terus yang kedua itu ada glandula prostata. Ya,
Fungsinya dia itu buat menghasilkan cairan seperti susu yang mengandung asam sitrat sama fosfatase asam untuk ditambahkan pada cairan semen saat ejakulasi. Terus ada sekret prostata yang bersifat alkalis sehingga dia itu menetralkan suasana asam di dalam vagina. Sama glandula prostata ini juga menghasilkan air mani. Terus yang ketiga itu ada glandula bulbouretralis. Fungsinya buat menghasilkan sekret pada fase ereksi. Jadi cairan mukus itu gunanya untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Terus dia bakal membersihkan uretra dari residu, kayak misalnya sel mati sama urin. Terus untuk menyediakan jalur ejakulasi. Terus buat membantu menetralkan keasaman pada uretra sebagai persiapan ejakulasi bersama dengan cairan prostat. Nah, terus kita masuk ke OGF atau organa genitalia feminina. Ini nanti bakal bahas proses fertilisasi. Jadi kayak yang ada di gambar itu, kayak yang ada di gambar itu kan, ini kan kelihatan kan. Hal pertama itu ada ovulasi buat melepaskan oosit sekunder, terus ada terjadi pembuahan. Terus ini hari 1 sel tunggal atau zigot, terus hari 2 itu jadi 2 sel, hari ketiga itu jadi 4 sel, hari ke-4 itu jadi 16 sel, hari kelima itu blastokista awal, hari ke-6 sampai 7 itu blastokista tahap akhir. Nanti hari ke-8 sampai 9 itu embrio memulai yaitu. Terus kalau penjelasannya, jadi nanti ketika si sperma bertemu sama ovum itu tidak langsung terjadi pembuahan. Nah, untuk membuahi ovum, si sperma itu membutuhkan protein pH 3,0 atau fertilin. Nah, fertilinnya itu digunakan buat meleburkan 2 membran pada sel telur dan sperma, sehingga sperma itu nanti dapat masuk ke dalam ovum. Terus si sperma nanti bakal ngelepasin ekornya, termasuk si mitokondrianya juga. Nah, nanti si mitokondria ini itu fungsinya buat penghasil energi untuk mendukung pergerakan sperma menuju ovum. Setelah itu nanti bakal terjadi fertilisasi. Waktu yang dibutuhin untuk fertilisasi itu sekitar 24 jam. Terus setelah itu nanti sel telur yang dibuahi masih memerlukan waktu sekitar 3-4 hari untuk mencapai rahim. Nah, tahap akhir fertilisasi itu merupakan aktivasi, yaitu respon ovum terhadap pembuahan yang dilakukan oleh sperma. Nah, pertama-tama nanti si ovum itu bakal mencegah terjadinya polispermi atau pembuahan lebih dari 1 sel sperma dalam rentang waktu 24 jam setelah pembuahan itu terjadi. Terus zigotnya itu bakal terus tumbuh jadi embrio dalam kurun waktu 5-10 hari. Terus embrio tersebut tuh bakal menempel dan tertanam di lapisan dinding rahim. Nah, prosesnya ini disebut sama implantasi. Jadi implantasi itu apa? Implantasi itu merupakan hasil kerja sel-sel trofoblast yang berkembang di permukaan blastokista. Nah, sel-sel ini nanti bakal menyekresi enzim proteolitik yang mencerna terus mencairkan sel-sel endometrium uterus yang berdekatan. Sebagian cairan dan nutrisi yang dilepaskan itu nanti bakal ditransfer secara aktif oleh sel-sel trofoblast yang sama ke dalam tahap awal implantasi dengan semua embrio kecil. Nah, terus kalau
setelah terjadi implantasi nanti, sel-sel trofoblast sama sel-sel yang lain itu bakal berdekatan. Jadi dari blastokista sama endometrium terus ke uterus itu nanti bakal berproliferasi dengan cepat, terus membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Nah, sel stroma endometrium oleh pengaruh progesteron itu berubah menjadi sel desi-2 dan terus mensekresikan lebih besar lagi glikogen, protein, lipid, sama mineral yang penting buat makan embrio pada awal kehidupan, sekitar 8 minggu. Terus kita masuk ke sistem uropoetika. Nah, ini nanti juga ada 2 yang dibahas. Ada alur perjalanan urin sama mekanisme berkemih. Kalau alur perjalanan urin itu ada 4 organ. Ada dari ginjal, terus nanti dari ginjal itu bakal disalurin ke ureter. Nah, nanti di ureter itu nanti bakal disalurin ke vesika urinaria, terus dari vesika urinaria itu nanti bakal dikeluarkan atau disalurkan lagi ke uretra gitu. Terus ada mekanisme berkemih. Nah, mekanisme itu berkemih itu gimana? Ya, kalau normal itu kelihatan di ginjal, terus ureter, terus kandung kemih, terus bawahnya itu apa itu? Sama uretra. Nah, kalau yang penuh, ini kan ada cairannya ini. Kalau yang penuh itu kelihatan lebih besar gitu. Nah, mekanisme berkemih itu tuh saat volume urin telah mencapai 300 ml, si vesika urinarianya nanti bakal teregang, terus mengirimkan impuls aferen hingga menuju ke otak. Nah, pada saat ini tuh biasanya orang tersebut tuh bakal sadar kalau ingin berkemih, kayak gitu. Nah, jadi si impuls aferennya itu bakal dibawa serabut aferen melalui nervis planiki pelvisi menuju ke medula spinalis sakral 2-4. Nah, sebagian serabut aferennya itu berjalan bersama syaraf simpatis terus masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1-2. Kemudian si impuls aferennya itu berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2-4 yang bakal meningkatkan kontraksi musculus detrusor vesicae dan merelaksasi musculus sphincter vesicae. Nah, impuls eferen lainnya yang akan dikirim nervus pudendus itu nanti bakal merelaksasi si sphincter uretrae. Nah, refleks berkemih itu dapat dihambat oleh aktivitas korteks cerebri. Serabut inhibitor berjalan melalui traktus corticospinalis menuju medula spinalis segmen sakralis 2-4 yang bakal mengakibatkan kontraksi musculus sphincter uretrae. Nanti keluarnya di ureter. Kalau vesika urinarianya itu udah penuh, jadi orang itu bakal ngerasa ingin pipis kayak gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan.
Sini saya juga menambahkan daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih.